Salam damai Indonesia. Berjumpa dengan Awi lagi. Hari ini saya coba buat video tentang pengendara sepeda motor. Coba kalau kita lihat hari-hari ini, sepeda motor itu merajai jalanan. Kok bisa? Iyalah, karena sepeda motor punya banyak sekali keunggulan. Satu, bentuknya yang ramping, yang kecil, larinya juga cepat, bisa selap-selip, apalagi di perkotaan. Cuma kelemahannya tetap kehujanan, kepanasan, debu, dan lain-lain. Dan rentan kecelakaan. Selain rentan kecelakaan, juga rentan sekali pencurian. Terus rentan apa lagi ya? Rentan kejahatan. Ya. Apalagi ya, rentan terhadap penyakit. Kenapa? Ya karena terbuka, ya kan, gitu. Angin, debu, belum lagi ada orang iseng bentangin benang layangan di jalanan sehingga melukai, terus jatuh, motor diambil, yang gitu-gitu. Tragis ya, padahal orang dengan susah payah bisa punya kendaraan, nggak pakai nyusahin orang lain. Justru ada orang-orang yang memanfaatkan situasi, malah mencari keuntungan dengan mencelakai yang lain. Nggak banget. Tolong ya, yang begitu jangan ulangin. Suatu waktu apa yang lu buat akan ada akibat hukumnya, karena itu kejahatan. Ya, soal motor. Motor itu sekarang kendaraan yang bisa dibilang sangat hype. Dari motor yang mahal sampai motor yang terjangkau. Sekarang harga motor bekas aja itu, apalagi di masa sekarang nih, orang lagi banyak yang BU ya. Motor-motor itu jadi harganya jatuh. Harganya turun. Berapa tahun lalu gue pernah beli Honda Grand. Gue panggil dia Grandpa. Udah tua sih motornya. Motor tahun 93 kalau nggak salah. Nah, motor ini gue beli berapa tahun lalu, harganya itu berapa ya? Ya, 1,8 ya kalau nggak salah, apa 1,8 kalau nggak salah. Gue ingat kalau nggak salah ya. Sekarang ada orang jual Grand, harganya itu cuman gope. Malah ada yang jual 350.000. Iya sih, udah pasti surat-surat ya. Bodong. Bukan bodong sebenarnya, udah pada mati aja. Ada yang memang surat-suratnya hilang gitu loh. Harganya jatuh banget. Tapi kalau untuk dipergunakan di perumahan atau sekitar rumah sih, perkampungan gitu, nggak jalan raya ya, sebenarnya kendaraan itu masih layak pakai. Tapi kalau udah di jalan raya, sama sekali sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Bukan karena kendaraannya, tapi karena lu akan kena pelanggaran hukum, pelanggaran berlalu lintas. Kendaraan lu sudah tidak pantas atau tidak layak ada di jalan raya karena tidak memiliki surat-surat. Nah itu. Oke. Gua sangat sayangkan masih ada pengendara motor yang suka merasa atau berpikir atau bertindak seolah-olah, seakan-akan jalan raya itu punya dia sendiri. Bahkan tidak jarang juga mereka nggak peduli kalau pengendara lain terganggu atas ulahnya. Seperti misalkan klakson yang terlalu bising, terus klakson yang terlalu bising. Iya, masuk juga sih klakson. Ada tuh yang suka pakai klakson yang berisik klaksonnya. Ada juga knalpot yang dibobok sedemikian rupa atau dirubah gitu, yang bunyinya ya cempreng gitu ya.
Terus ada juga yang pakai lampu depan, bener, tapi lampu belakang dia pakai lampu warnanya warna putih, bukan warna merah. Bahkan ada yang udah terang-terangan pakai lampu yang sangat terang untuk lampu belakang. Kebayang dong ketika lu ngerem atau ketika lu malam hari, lampu lu begitu sangat terang mengganggu pengendara di belakang lu. Terus ada juga yang ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Tidak memakai helm. Nggak pakai helm, tapi berani di jalan raya. Gue nggak tahu ya itu berani apa masuk konyol, gue nggak tahu. Atau ngentengin ya, nggak apa-apa, nggak ada polisi ini gitu loh. Kenapa sih mesti ada polisi dulu baru lu tertib? Kenapa sih mesti ada yang nindak dulu baru lu mau tertib? Kenapa gitu loh? Lu tahu nggak sih polisi itu nggak sembarang nilang lu, karena semua sudah ada aturannya. Ya jelas kalau lu nggak pakai helm di jalan raya lu bakal ditilang, lu diberhentiin, lu ditilang, disanksi. Sebenarnya sanksi itu terjadi kenapa? Karena lu nggak sayang sama diri lu. Lu lebih sayang sama rambut lu ketiban-tiban angin, ketiup-tiup angin, daripada lu sayang sama isi kepala lu. Ada orang bilang pakai helm itu nggak nyaman, gerah lah, apalah, segala macem lah. Nah terus ada juga bilang gini, kalau pakai helm rambut gue jadi bau lah. Ya iya bau lah, helm lu nggak pernah lu cuci, ya bau rambut lu. Kalau lu rajin bersihin sih, helm lu pakai, rambut lu nggak bakal bau. Ada orang gini, iyalah bau jelas. Orang lu punya rambut juga kagak pernah dikeramas. Nah, gitu loh. Ya nggak sih? Dikeramas pernah, tapi setahun lalu. Saya bohong. Ini helm kenapa dibikin? Tujuannya untuk pengendara motor meminimalkan efek buruk dari benturan. Kemarin gue sempat bilang tuh yang soal sepeda aja pakai helm, masa motor agak, gitu kan? Jadi karena kepala lu ada otaknya, gue sih saranin lu pakai helm, tapi helmnya juga harus yang bagus, yang emang aman, yang standar SNI lah, minimal standar nasional Indonesia. Ada tulisannya kok. Harga helm itu sebenarnya lebih murah daripada harga otak lu, daripada harga retak tengkorak kepala lu, daripada bongsrot di kulit kepala dan muka lu. Jadi harga helm itu terjangkau. Dari mulai harga 50-an ribu sudah dapat yang oke kok. Gitu loh. Apalagi sekarang kan zamannya orang bersaing ya, usaha. Dia akan kasih diskon. Jadi barang harga 300-an, barang harga sejutaan, dia bisa turunin kena diskon. Helmnya udah kualitasnya bagus gitu loh. Lu bisa pakai. Jadi jangan pernah sepelein masalah penggunaan helm, karena helm diciptakan buat ngelindungin kepala kita, para pengendara kendaraan bermotor, khususnya motor, sekarang sepeda juga, supaya kalau kita jatuh, cedera otak, cedera kepala, cedera wajah lu, wajah gua juga, tidak merusak hari-hari ke depan kalau kita masih diizinin hidup. Iya dong. Emang lu mau lu panjang umur tapi lu bego gara-gara kebentur di aspal? Enggak dong. Emang lu mau panjang umur tapi muka lu bongsrot, bekas luka lu parah dalam gara-gara lu serutan sama aspal? Enggak dong. Emangnya lu mau kalau kuping lu hilang gara-gara lu kebentur terus keserut sama aspal, kuping lu habis, terus menghabiskan sisa hidup lu tanpa daun telinga? Lu mau? Enggak dong. Gitu loh. Jadi sebenarnya helm itu ya emang buat kepala kita lebih terlindungi. Tapi lihat helmnya juga, jangan sembarang helm. Helm sekarang kan udah nggak boleh tuh pakai helm cetok, yang helm proyek udah nggak boleh. Atau lu pakai helm yang memang bukan peruntukannya, gitu loh. Itu nggak boleh. Harus helm yang SNI, standar nasional Indonesia. Gitu. Nggak mahal kok. Itu juga banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Lu tinggal cek aja, lu tinggal lihat, gitu loh. Itu terjangkau kok. Gua ada pernah lihat
berita berapa tahun lalu di daerah Sudirman ada seorang pengusaha pakai sepeda motor Ducati, nggak tahu serinya apa, kalau nggak salah cc-nya itu 700 kali ya gitu. Terus dia mengalami kecelakaan, dia terbentur dengan trotoar. Lu tahu dong, kebentur trotoar. Trotoar itu tidak dibuat dari tempe, apalagi dibuat dari kapas, enggak, dari batu, semen. Terus dia pakai helm, tapi helmnya helm yang lucu-lucuan itu loh, helm yang luarnya kayak kulit gitu, yang kayak cetok bentuknya, terus kayak kulit. Itu ternyata helm nggak kuat, kepalanya dia retaknya itu pecah, terus darahnya ngoncor. Lu tahu, bawa ke rumah sakit udah dead, offline, the end of, ya itu, ya kan, gitu. Jadi kalau lu pakai helm sih, gue saranin jangan pakai helm yang abal-abal, pakai helm yang serius, yang beneran. Kalau lebih aman lagi pakai yang full face. Emang sih praktis pakai yang half face, praktis banget. Lu bisa lebih nyaman, lebih ada angin masuk, lu nggak terlalu gerah, gitu ya. Tapi kalau untuk keamanan pakai yang full face lebih aman. Gigi lu dari benturan, dagu lu itu jauh lebih aman. Gue sih saranin pakai yang full face. Tapi kalau ya gue rasa lu bisa lah beli full face, bisa lah beli. Masa sih nggak bisa? Keliling-keliling buang-buang duit buat bensin, keliling-keliling buang-buang duit buat rokok, keliling-keliling buang-buang duit buat apa ya? Kalau traktir temen sih boleh lah. Buat beli minuman keras, atau lu mungkin pakai narkoba, nggak boleh. Daripada buat begitu, mendingan lu beli helm yang lebih kuat, yang beli lebih aman. Ya dong, lu punya sekali, lu bisa pakai bertahun-tahun asal lu rawat. Helm lu rawat, nyaman buat kepala lu. Nah, jadi buat para pengendara, seperti gue juga termasuk pengendara sepeda, pengendara motor juga. Sampai hari ini gue masih pakai helm yang sama sejak berapa tahun lalu ya? Mungkin udah di atas 5 tahun kali ya gue pakai helm. Itu helm merek K.T. Itu kuat banget, full face gue pakai. Sampai hari ini gue masih pakai dan masih aman, masih bagus. Meskipun kaca depannya itu plastiknya itu mikanya udah beberapa baret-baret, tapi so far so good gitu loh. Kalau dibilang udah koplak-koplak ya wajar lah, busanya udah mulai kurang bagus gitu. Tapi masih aman, masih pantas pakai, contekannya juga masih kuat gitu loh. Ya cuma warna segala macam yang udah pudar lah, tapi masih oke gitu loh. Lebih awet dibanding lu beli yang half face. Harganya murah, tapi enggak seawet yang full face. Nah, jadi para pengendara motor khususnya tolong hargai hidup lu. Kalau lu hargai hidup lu juga menghargai hidup orang lain. Kalau lu ikutin aturan yang ada dengan baik, dengan benar, lu bisa meminimalisir satu kecelakaan udah pasti. Kedua, pertengkaran. Kok bisa bertengkar? Iyalah. Ya lu kalau punya kendaraan bising-bising ya bener, orang kan bisa aja marah. Namanya orang kita nggak tahu, lagi kesinggung, lagi marah, lagi kesel, tiba-tiba lu punya klakson atau lu punya knalpot, suaranya bising banget. Orang kan makin pusing, bisa marah-marah, bisa ribut sama lu di jalanan, ya kan? Terus bisa kena sanksi tilang misalkan, atau bisa juga jadi korban kejahatan. Ya jadi ya tolonglah, bijak-bijaklah, lebih baik membawa diri, lebih awas. Yang pasti dengan lu ikuti aturan, kejahatan, pelanggaran, hal-hal sial di jalan bisa diminimalkan, bahkan bisa dicegah, bisa dihindari gitu. Jadi buat para pengendara motor, tolong juga lah motornya dirawat. Aduh, gue suka ngelihat ada orang punya motor, gila ya, motor itu kayak kaki lu. Kalau lu nggak rawat, lu nggak jaga, lu nggak bengkelin tuh dia motor, nggak lu servis, bahkan ada yang sampai bannya tuh gundul. Aduh, gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti sebenarnya harga ban sama nyawa lo tuh, aduh. Oke dah, kalau nyawa terlalu ekstrim ya. Lu bayangkan deh, itu harga ban 170 sampai 200 ribu, lu bisa dapat ban luar.
baik yang depan maupun yang belakang. Yang belakang rata-rata di atas 200. Bayangkan kalau lu jatuh gara-gara lu kepleset, ban lu botak. Kayak kepala gua nih, botak, ya. Terus ban lu botak, terus lu kepleset, kena kerikil atau kena jalan licin. Lalu lutut lu kegerus sama aspal. Sikut lu kegerus aspal. Lu masuk rumah sakit. Kalau lu punya BPJS, mungkin bisa gratis. Tapi kalau lu nggak punya, lu mesti bayar berapa duit? Lebih mahal daripada harga ban luar yang lu bisa pakai berbulan-bulan. Tapi kalau udah begitu, luka itu ninggalin bekasnya bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup lu. Kalau cuma bongsrot, kalau patah, berapa besar biayanya, berapa banyak efeknya, berapa lama? Apa nunggu jatuh dulu baru gini, oh iya besok gue mau ganti ban gue gitu? Janganlah gitu loh ya, jangan. Terus udah gitu apa ya, rantai nih, gue pernah lihat ada orang punya rantai, rantainya lepas. Lu tahu dia boncengan bawa bapak sama ibu-ibu, rantainya lepas, nyangkut, ngoser, gudubrak, jatuh di ranjang. Enggak lah, jatuhnya ya di aspal. Lu tahu yang kejadian itu apa yang terjadi? Itu yang dibonceng lebih parah lukanya daripada yang bawa motor. Itu ibu-ibu, aduh gua nggak tega deh, gua sampai nggak berani lihat. Bukan gua nggak mau nolong, tapi gua nyingkir deh, mendingan ya gitu loh, gua nyingkir. Karena jujur aja, gue juga bingung kalau gue berhenti gue mau nolong gimana gitu loh. Tapi akhirnya orang banyak dan bantuin. Sorry ya bapak sama ibu yang waktu itu kecelakaan gitu loh. Aduh ngeri banget, asli ngeri banget gitu loh. Terus apalagi ya, ini apa soal lampu sen. Lu kalau naik motor tolonglah inget, kalau lu nyalain lampu sen lu kalau udah belok dimatiin. Dia nggak kayak mobil otomatis lu belok balik arah dia lampu sennya mati. Motor beda, lu mesti cetek tuh tuas. Kalau lu nggak cetek balik ya sen lu bakal nyala terus. Lu belok kiri terus karena lu nggak matiin, lu belok kanan terus lu nggak matiin. Akhirnya lu bikin di belakang lu kendaraan jadi bingung. Lu sebenarnya mau belok apa mau lurus apa mau kemana gitu loh. Ya, itu sen. Terus apa lagi ya? Misalkan lu punya motor itu apa ya? Sebenarnya banyak sih ya. Dari ban, dari rantai. Rantai tuh kalau udah aus, lu kasih minum. Ya dong, kasih minum susu biar seger, biar sehat. Bukan. Maksud gue kalau lu punya rantai motor udah aus, gigi-giginya udah aus, lu mesti ganti pakai yang baru. Harga rantai itu nggak mahal. Merek yang Indo titik-titik itu juga murah kok, terjangkau. Yang punya AS juga terjangkau. Dan itu bisa lu pakai lama, bulanan bahkan sampai tahunan gitu. Jadi jangan sayang duit untuk mendandani motor lu agar pantas di jalan. Sedangkan kalau motor lu dalam keadaan tidak terawat, justru nyawa lu jadi terancam. Gitu loh. Dan ya gue sih bukan ngajarin sih ya. Gini deh, kalau emang lu tetap ngotot, maunya lu gitu ya. Yang sukaan di jalan dengan motor lu, yang nggak peduli dengan sekitar, yang nggak peduli dengan pengendara lain di belakang, depan, samping, kanan, kiri lu, gue sih anjurin, stop. Tapi kalau lu mau terus begitu, ya suatu waktu lu bakal celaka atau lu bisa mencelakai orang lain. Ya, itu yang terjadi. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Selain yang begitu-begitu, misalkan, oh ya, cara lu berkendara kalau lambat, jangan di tengah-tengah, agak ke pinggir lah, sebelah kiri, jangan juga di kanan. Kalau lu mau nyantai, mau melambat, terus kalau emang lu mau mendahului, juga jangan mendahului dari sebelah kiri, orang kaget tahu, gitu loh. Gue juga bingung ya, nggak tahu sih. Dari beberapa kejadian, orang yang suka begitu biasanya nggak punya SIM. Kalaupun punya SIM, gue ragu dia nggak ikut praktek yang resmi. Jadi dia nggak tahu aturan, gitu loh.
Ini justru yang akhirnya membuat tatanan sosial kita jadi rusak. Akhirnya ditiru. Dan orang kita itu identik suka meniru hal-hal yang negatif daripada yang positif. Kenapa? Katanya menantang, keren, hebat, jadi perhatian, dan dibilang ya pokoknya ada maksud supaya dapat dapat ya pujian lah ya gitu loh. Dan kita memang sering melihat gini loh, orang-orang yang tertib berkendara itu tidak mendapatkan reward. Tapi orang-orang yang melanggar itu seringkali merasa bahwa lebih diperhatikan. Lucunya, karena orang-orang yang biasa tertib tidak mendapat reward dan orang-orang yang melanggar selalu mendapatkan perhatian. Nah ini, umumnya manusia, kebutuhan dasarnya salah satunya adalah diperhatiin, mendapatkan perlakuan, diakui keberadaannya. Coba deh dibalik. Andai kata para pengguna motor, orang-orang yang tertib ini dikasih reward ya. Mungkin ya nggak tahu sih, ini mah cuma usulan gitu. Nggak tahu sih agak-agak setuju apa enggak. Nanti di komen aja ya gitu loh. Orang-orang yang tertib di jalanan, para pengguna kendaraan yang tertib, coba dikasih reward, misalkan dikasih diskon bayar pajak tahunan mungkin ya, atau dikasih stiker mungkin, si stiker yang tulisannya itu pelaksana disiplin di jalanan ya, pengendara disiplin atau apa, biar orang tahu gitu loh. Atau mungkin sesekali diberikan atau berita-beritanya diperbanyak gitu loh, ya nggak sih? Akhirnya orang akan terpancing buat niru yang tertib daripada niru yang nggak tertib gitu loh. Karena reward dan punishment itu mestinya berjalan beriringan. Nggak bisa punishment yang lebih utama atau lebih banyak atau malah lebih menonjol daripada reward gitu loh. Ya gitu aja sih. Jadi oke nggak sih kira-kira usul seperti itu gitu ya. Jadi ya tetap berkendaralah yang baik, jadi penegak ketertiban, disiplin, berhati-hati tetap, karena ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Jadi berkendaralah dengan baik, dalam kondisi tubuh yang fit, dalam kondisi kendaraan yang fit, dalam kondisi kelengkapan yang surat-surat, kelengkapan dasar kendaraannya yang fit. Oke, melajulah. Dan niscaya kalau semuanya berjalan baik, diurus dengan baik, dengan benar, hal-hal yang seperti kecelakaan, kejahatan, kesialan gitu ya, apes-apesan itu pasti nyingkir deh, atau sangat minim gitu loh. Oke, tetap berkendara, tetap menikmati fasilitas yang tersedia, dan tetap jaga keselamatan diri dan orang sekitar. Thank you. Salam damai Indonesia.